Baiklah, saya di sini akan memaparkan subjudul yang pertama, yaitu mengenai hakikat masyarakat. Masyarakat merupakan suatu perwujudan kehidupan bersama manusia. Di dalam masyarakat, terjadi kehidupan sosial ataupun interaksi dengan manusia lainnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa masyarakat merupakan sebuah wadah ataupun tempat di mana terjadinya proses sosial ataupun interaksi dengan manusia tersebut. Terdapat 3 teori yang menyatakan hakikat masyarakat. Antara lain yang pertama ada teori atomistik. Teori ini menyatakan bahwa manusia sebagai individu yang memiliki kebebasan, kemerdekaan, dan persamaan dengan manusia lainnya. Namun, karena didorong oleh suatu kesadaran tertentu, akhirnya masing-masing dari mereka membentuk suatu perkumpulan ataupun komunitas yang disebut dengan masyarakat dengan beberapa kontrak sosial ataupun perjanjian yang berlaku di dalamnya. Selanjutnya yaitu teori organisme. Teori ini menyatakan bahwa manusia dilahirkan dan berkembang di dalam masyarakat. Dalam keadaan dan perkembangannya, manusia sangat bergantung kepada bantuan manusia lainnya, minimalnya kepada keluarga sebagai suatu komunitas terkecil. Keadaan ini terus berlangsung, tidak hanya dari usia bayi ataupun anak-anak, melainkan terus berlangsung hingga proses pendewasaan manusia tersebut. Dari sini, muncul istilah manusia merupakan makhluk sosial, di mana manusia terus membutuhkan bantuan manusia yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan di hidupnya. Kemudian yang terakhir, ada teori integralistik. Teori ini menyatakan bahwa meskipun masyarakat digambarkan ataupun dicerminkan sebagai satu kebersamaan yang menyatakan satu totalitas, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia merupakan suatu individu. Sebaliknya, manusia sebagai individu ataupun sebagai pribadi tentu saja tidak akan terlepas dari masyarakat ataupun kebersamaan yang berada di dalamnya. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik adalah makhluk yang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Dalam pandangan yang lebih modern, anak didik tidak hanya dianggap sebagai objek atau sasaran pendidikan, melainkan juga mereka harus diperlukan sebagai subjek pendidikan. Di antaranya adalah dengan cara melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan pengertian ini, maka anak didik dapat dicirikan sebagai orang yang tengah memerlukan pengetahuan atau ilmu, bimbingan, dan pengarahan. Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar atau fitrah yang perlu dikembangkan. Peserta didik merupakan raw materials atau bahan mentah dalam proses transformasi dan internalisasi, menempati posisi yang sangat penting untuk melihat signifikannya dalam menemukan keberhasilan sebuah proses. Peserta didik adalah makhluk individu yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri yang khas yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik sebagai komponen yang tidak dapat terlepas dari sistem pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa peserta didik merupakan objek pendidikan tersebut. Menurut Syamsul Nizar, beberapa hakikat peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan Islam, yaitu 1. Peserta didik bukan merupakan miniatur orang dewasa, akan tetapi memiliki dunia sendiri. Yang kedua, peserta didik adalah manusia yang memiliki diferensiasi, periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. Yang ketiga, peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan, baik yang menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi. Yang keempat, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individual. Yang kelima, peserta didik terdiri dari 2 unsur utama, yaitu jasmani dan rohani. Yang keenam, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidik. Kata pendidik berasal dari kata didik, artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan.
tentang sopan santun, akal budi, akhlak, dan sebagainya. Selanjutnya dengan menambahkan awalan pe hingga menjadi kata pendidik, artinya adalah orang yang mendidik. Pendidik adalah semua orang yang bertanggung jawab mengembangkan dan membina peserta didik dalam segala aspeknya, baik kognitif, psikomotorik, afektif, mental, serta spiritualnya. Definisi ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan pendidik tidak terbatas pada guru yang ada di sekolah, namun juga mencakup orang tua dan semua orang dewasa yang bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan generasi muda. Orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama bagi seorang anak. Tetapi, karena tuntutan dan tanggung jawab orang tua semakin banyak, maka dari tanggung jawab orang tua mendidik anak diberikan pada guru di lembaga pendidikan, namun bukan berarti bahwa tugas dan tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak diberikan sepenuhnya pada lembaga pendidikan. Ada beberapa peran dan fungsi guru, yaitu yang pertama sebagai pendidik dan pengajar, bahwa setiap guru harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersikap realistis, jujur, dan terbuka, serta peka terhadap perkembangan dan inovasi pendidikan. Untuk mencapai hal itu, guru harus memiliki pengetahuan yang luas, menguasai berbagai jenis bahan pembelajaran, menguasai teori dan praktek pendidikan, serta menguasai kurikulum dan metodologi pendidikan. Yang kedua, sebagai anggota masyarakat, bahwa setiap guru harus pandai bergaul dengan masyarakat. Untuk itu, harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia, memiliki keterampilan membina kelompok, keterampilan bekerja sama dalam kelompok, dan menyelesaikan tugas bersama dalam kelompok. Yang ketiga, sebagai pemimpin, bahwa setiap guru adalah pemimpin yang harus memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, prinsip hubungan antar manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi sekolah. Yang keempat, sebagai administrator, bahwa setiap guru akan dihadapkan pada berbagai tugas administrasi yang harus dikerjakan oleh sekolah, sehingga harus memiliki pribadi yang jujur, teliti, rajin, serta memahami strategi dan manajemen pendidikan. Yang kelima, sebagai pengelola pembelajaran, bahwa setiap guru harus mampu dan menguasai berbagai metode pembelajaran dan memahami situasi belajar mengajar di dalam maupun di luar kelas. Pendidik harus memiliki karakteristik atau sifat yang khas yang diperlukan dalam melaksanakan tugas mendidik, yaitu yang pertama, kematangan diri yang stabil, memahami diri, mencintai diri secara wajar dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai, sehingga ia bertanggung jawab sendiri atas hidupnya. Yang kedua, kematangan sosial yang stabil, mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masyarakat dan kecakapan membina kerjasama dengan orang lain. Yang ketiga, kematangan profesional atau kemampuan mendidik, menaruh perhatian dan sikap cinta terhadap anak didik, mempunyai pengetahuan yang cukup tentang latar belakang anak didik dan perkembangannya, memiliki kecakapan dan menggunakan cara-cara mendidik. Kompetisi pendidik adalah kompetisi seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik atau guru atau dosen dalam melakukan tugas keprofesional. Kompetisi guru atau pendidik adalah suatu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah, namun kompetisi guru tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan lamanya mengajar. Adapun penjelasan kompetisi guru tersebut sebagai agen pembelajaran yaitu meliputi yang pertama, kompetisi pedagogik, yaitu pemahaman guru terhadap anak didik, perencanaan, pelaksanaan, pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan anak didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetisi kepribadian, yaitu mantap dan stabil dewasa, arif berwibawa dan berakhlak mulia sehingga dapat menjadi teladan bagi seorang guru. Hal ini merupakan modal dasar untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Yang ketiga, kompetisi profesional, yaitu menurut ahli pendidikan adalah sebuah pekerjaan yang dikatakan profesi jika dilakukan untuk mencari nafkah sekaligus dilakukan dengan tingkat keahlian yang tinggi. Dalam konteks profesionalisme mengajar
Winarno mengemukakan secara umum seorang guru dikatakan profesional paling tidak harus menguasai dua hal, yaitu yang pertama menguasai materi dan ilmu pengetahuan yang diajarkan atau yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, menguasai cara mengajar dengan baik. Yang keempat ada kompetisi sosial. Kompetisi sosial itu yang mengetahui kemampuan guru untuk berkomunikasi, menjalin kerjasama, berinteraksi secara efektif dan efisien, baik itu dengan anak didik, sesama pendidik, orang tua atau wali, maupun dengan masyarakat sekitar. Yang kelima, kompetisi kepemimpinan, yaitu kemampuan seorang guru dalam membuat perencanaan, mengorganisasikan potensi unsur sekolah, kemampuan menjadi inovator, pembimbing dan konselor, serta kemampuan menjaga dan mengendalikan pengalaman ajaran agama dalam komunitas sekolah. Hakikat seorang pendidik adalah mendidik sekaligus mengajar, sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Jadi, tugas dan peran pendidik sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tugas pendidik adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap diri dan berbagai tantangan kehidupannya. Sedangkan peran pendidik adalah sebagai pemimpin dan pelaksana pendidikan dalam suatu masyarakat dan sekaligus sebagai anggota masyarakat, sehingga dengan demikian dituntut guru atau pendidik dalam meningkatkan tugas dan perannya. Terima kasih. Saya Yulia Rahma. Di part ini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajar. Dalam kegiatan belajar dan mengajar, peserta didik adalah subjek dan objek dari kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, makna dari proses pengajaran adalah kegiatan belajar peserta didik dalam mencapai suatu tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran akan dicapai apabila peserta didik berusaha secara aktif untuk mencapainya. Keaktifan anak didik ini tidak hanya dituntut dari segi fisik, tetapi juga dari segi kejiwaan. Apabila hanya dari segi fisik saja yang aktif dan mentalnya tidak aktif, maka tujuan dari pembelajaran belum tercapai. Hal ini sama saja dengan peserta didik tidak belajar, karena peserta didik tidak merasakan perubahan dalam dirinya sendiri. Pada hakikatnya, pembelajaran merupakan interaksi timbal balik antara peserta didik dan juga guru dalam sebuah proses belajar mengajar yang dinamis untuk mentransfer nilai-nilai ke siswa supaya dapat melakukan perubahan tingkah laku maupun pengetahuan, sehingga siswa dapat menggapai cita-cita yang ingin dia capai. Secara rinci, ciri-ciri pembelajaran yaitu yang pertama memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk siswa dalam suatu perkembangan. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan. Yang ketiga, ada pula fokus materi ajar, terarah, dan terencana dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Yang kelima, ada juga aktor guru yang cermat dan tepat. Yang keenam, terdapat pola aturan yang ditaati guru dan siswa dalam suatu proporsi masing-masing. Yang ketujuh, ada pula limit waktu yang mencapai tujuan pembelajaran. Yang ke-8 atau yang terakhir, evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi produk. Baiklah, demikianlah video sederhana ini kami buat. Apabila ada kesalahan kata yang sekiranya kurang tepat, tentunya kami memohon kritik dan saran dari teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya atas penjelasannya. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu hubungan antara hakikat masyarakat, pendidik, peserta didik, dan pembelajaran dengan pendidikan nasional. Pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling berkaitan satu sama lain secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Adapun fungsi dari pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan, watak, dan menjadikan karakter bangsa yang menjadi bangsa yang bermartabat, dan juga untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, sehat, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan beberapa komponen seperti masyarakat dan juga pembelajaran. Di sini, masyarakat berperan sebagai subjek dan juga objek dari pendidikan, di mana pendidik berperan sebagai subjek dari pendidikan dan peserta didik berperan sebagai objek dari pendidikan.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa baik pendidik maupun tenaga didik sama-sama berasal dari masyarakat, yang mana artinya pendidikan nasional itu diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat sendiri. Tidak hanya masyarakat, pembelajaran pun juga memiliki peranan penting dalam proses pendidikan nasional. Di sini, pembelajaran berperan sebagai media yang akan disampaikan kepada peserta didik melalui pendidik. Baiklah, sekian mengenai materi mini riset kami. Apabila ada kesalahan dalam berkata, saya mewakili rekan-rekan kelompok saya memohon maaf kepada semuanya. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.